Shalom, saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita pagi ini di dalam renungan pagi dan kita tetap membahas tentang menerobos di bagian pertama. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan baca ulang ayatnya supaya mengingatkan saudara yang terdapat dalam 2 Raja-Raja 7 ayat yang ketiga. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang, berkatalah seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk dulu di sini sampai mati?" Jadi kondisi orang kusta yang dia dalam kondisi yang ada di pintu gerbang, sementara di dalam kota dalam kondisi yang kelaparan. Lalu di ayat yang keempat dikatakan, "Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, maka kita pun akan mati." Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, di sini kita mau belajar satu hal di bagian ini, di hari ini. Yaitu Tuhan itu betul-betul mempunyai rencana yang luar biasa, memberi kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Hidup saudara dan saya ini seperti mata uang, di mana sisi yang satu tidak begitu berkenalan dengan sisi yang sebelahnya, walaupun sangat berdekatan. Jadi kalau sudah melihat mata uang, ada sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri tidak begitu mengenal sisi kanan, walaupun mereka berdekatan. Hidup kita itu seperti itu, di mana sisi yang kiri adalah hidup kita, sisi yang kanan adalah rencana Tuhan. Jadi seringkali kita tidak mengenal walaupun itu sangat berdekatan. Kita sulit memahami akan sisi kanan kita, itulah rencana Tuhan. Tetapi yang paling penting bukan sisi kiri atau sisi kanannya, adalah di mana mata uang itu, siapa yang memegang mata uang itu yang paling penting. Jadi hidup kita ini adalah hidup yang begitu ajaib sebenarnya. Karena di dalam hidup kita ini ada rencana Allah yang begitu luar biasa, yang menyebabkan kita ini seharusnya berani menerobos, karena di sanalah ada rancangan Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13 dikatakan, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Yang paling penting adalah kita ini menyadari betapa hidup kita, kejadian kita begitu ajaib. Dan dikatakan, Mazmur berkata, "Yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Dan Daud menyadarinya bahwa Tuhan itu begitu ajaib di dalam kehidupannya. Daud bisa ada di singgasana sebagai seorang raja. Itu bukan dari sesuatu yang gampang, dari sesuatu yang kuat, tapi dari sesuatu tangan Tuhan yang membuat dia melangkah dan menerobos. Dia hanya mengembalakan kambing domba, hanya 2 ekor. Tapi di dalam hidupnya ada kekuatan Tuhan yang memampukan dia menerobos dan menjatuhkan Goliat hanya dengan batu licin dari sungai. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah Daud menyadari bahwa betapa dahsyat rancangan Tuhan di dalam kehidupannya, dan dia benar-benar menyadari. Orang yang menerobos adalah orang yang menyadari akan kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang menerobos adalah orang yang menyadari bahwa kedahsyatan Tuhan ada di dalam rancangan hidupnya. Dan orang yang menerobos orang yang menyadari Tuhan ada di dalam kehidupannya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, sesuatu yang harus kita sadari adalah kita adalah orang yang pernah sukses dengan luar biasa. Di mana kesuksesan kita bukan pada waktu kita kuat,
Kesuksesan pada waktu kita lemah dan tak berdaya dan tidak punya kekuatan yang besar rasanya. Yaitu ketika saudara lahir di muka bumi ini. Ketika saudara menerobos keluar dari rahim ibu saudara. Itulah saudara kasih Tuhan betapa dahsyatnya Tuhan. Dan saudara harus menyadari saudara pernah menjadi pemenang di saat saudara tidak mempunyai kekuatan besar. Tetapi dalam kehidupan saudara, ada kehidupan besar yang Tuhan letakkan dalam hidup saudara yang memampukan saudara menerobos. Jadi orang yang bisa menerobos, orang menyadari adanya Allah di dalam kehidupan saudara. Itu yang memampukan bahwa saudara ini bisa menerobos. Karena keluar dari kandungan ibu kita tidak membawa apa-apa. Dan itulah kekuatan yang besar yang Tuhan berikan. Dan betapa dahsyatnya hidup kita. Hari ini sadarilah Tuhan dahsyat di dalam kehidupan saudara. Beranilah menerobos di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Berkati yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Buatlah mereka adalah orang-orang yang sadar akan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kami berani merobos dan melihat kemenangan besar yang Tuhan sediakan dalam rancangan yang Tuhan telah tetapkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok pagi dan tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya.